Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Bekas Pelacur. Cerita ini ditulis oleh Ruby. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku, sebut saja namanya Ani, berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang terbilang murah. Makanya mbakku tersebut tertarik untuk membelinya. Saat akhir pekan tiba, si pemilik rumah dengan mbakku berjanji ketemu di rumah yang akan dijualnya itu untuk melihat-lihat isi rumah. Dan mbakku mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampai di depan rumah, Mbak Ani celingukan melihat sekeliling untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelpon si pemilik, menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Ani tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana, si pemilik rumah menyuruh mbakku itu untuk masuk melihat isi rumah terlebih dahulu. Karena si pemilik izin datang agak terlambat karena ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Oke lah, akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk di rumah itu, aku merasakan ada yang tidak beres di dalam rumah itu. Aura negatif sangat pekat. Aku mengerutkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres, tapi belum ketemu. Kemudian Mbak Ani membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berhembus mengalir memenuhi ruangan rumah itu, ada bau darah menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunan rumahnya kotak namun luas. Jadi dari ruang tamu kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisah oleh sekat, dan tirai membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat sekeliling, Mbak Ani mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu. Tapi aku tidak fokus kepada celotehnya. Tak lama setelah itu, mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu. Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan pelan-pelan dan hati-hati, aku melangkahkan kakiku lurus menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi. Senyap, hanya terdengar desisan angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengarkan suara nafasku yang mulai terdengar tidak beraturan. Tanganku gemeteran meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihat isi dapur. Juga merasa tidak siap dengan hal mengejutkan yang mungkin akan terjadi di area dapur itu. Tapi aku penasaran. 1, 2, aku berhitung dalam hati. Dalam hitungan ketiga aku membuka tirainya. 3. Akhirnya, dengan pelan kusibakan tirai itu. Kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangan itu. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur dan kamar mandi menatap kepadaku. Di kamar mandi, tepatnya di toilet, anak-anak kecil dengan umuran yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada balita juga bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh, juga berlepotan darah.
Bau anyir darah mencucuk hidungku dengan tajam. Pemandangan yang menjijikan tapi juga memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya. Dengan segera, aku berbalik arah hendak lari. Dan, Mbak Ani. Bagiku kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada tepat di belakangku. Entah sejak kapan. Apakah bayi-bayi ini yang mati karena aborsi? Anak-anak kecil ini. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah si pemilik rumah? Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik, terlihat masih baru dipasang. Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu juga ada yang dibuang di toilet. Natalia, kok kamu terlihat tegang begitu? Tanya mbakku dengan menyelidik. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng. Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita setengah tua, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek, terlihat seksi. Apakah ini si pemilik rumah? Hai Tante Feni, akhirnya datang juga. Sapa Mbak Ani. Di belakangnya ada seseorang pemuda, sekitar umur 20-an. Membututi orang yang akhirnya orang itu ku ketahui bernama Tante Feni. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik. Itu pacarnya Tante Feni. Begitu katanya. Hah? Masa sih? Batinku. Tante Feni itu yang kulihat umurnya sekitar 40-an sampai 45 tahunan. Dan pacarnya masih muda banget. Gila. Gimana Dek Ani? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh Dek. Bayar uang muka dulu saja gak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting lakulah rumahnya ini, karena sudah lama tidak laku-laku, kata Tante Feni kepada mbakku. Sementara aku lihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni, tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Ih, mungkin rumah ini hendak dijual untuk piara berondongnya itu. Akhirnya mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kokoh ingin membeli rumah itu. Walau sudah kuperingatkan bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzinah. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi juga. Setiap sisi dan sudut rumah penuh dengan kotoran kemesuman. Juga terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang ke rumah itu. Jimat itu ditanam di lantai pintu masuk kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa seorang wanita cantik, bergaun pink, tetapi gaun lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitar pintu. Sementara di ruang tamu kelihatan ada juga jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang-orang yang berniat jahat seperti pencuri dan merampok. Jimat itu berisi jin yang sosoknya tinggi besar, berambut gondrong acak-acakan, dan berwajah bengis. Sudah kukatakan semuanya itu kepada Mbak Ani, juga tentang bayi-bayi yang kulihat di dapur dan kamar mandi itu. Tetapi Mbak Ani tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. 2 minggu kemudian, dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya. Suatu malam, ada seorang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget takut. Siapa yang menggedor malam-malam begini? Siapa? Tanyaku. Aku nak, bukain pintu buruan. Suara Mbak Ani terdengar panik di luar sana. Kubuka pintu. Kulihat wajah Mbak Ani ketakutan dengan bibirnya yang begitu pucat. Mbak,
Kenapa? Tanyaku sambil mempersilahkan masuk. Aku tidur di sini ya nak. Tolong malam sini saja please. Katanya memohon. Loh, suami mbak kemana? Tanyaku. Dia lembur, pulang besok pagi. Nanti ku hubungi dia kalau aku tidur di rumahmu. Katanya memohon. Ku bimbing mbakku itu untuk duduk di ruang tamu. Kusuguhkan teh hangat supaya kepanikannya reda. Mbak, sebenarnya ada apa toh? Tanyaku hati-hati. Mbak Ani menyeruput sedikit teh hangat yang digenggamnya lalu dengan bibir bergetar. Dia menjawab lirih. Ada suara bayi menangis di dapur nak. Suaranya sangat pilu terdengar. Lalu disusul suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek dapur, di sana dapurku sudah berantakan pokoknya. Padahal tadinya rapi. Aku tersentak kaget. Juga di hari-hari sebelumnya nak, saat aku mandi, ada suara anak kecil tertawa cekikikan. Saat itu kan ku nyalakan shower. Ketika showernya menyala, suara cekikan itu terdengar jelas. Tapi saat shower itu ku matikan, suaranya tiba-tiba menghilang. Aku sudah menceritakan hal ini kepada suamiku, tapi dia berusaha meyakinkanku kalau itu hanya halusinasi saja. Aku berpikir keras, bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak janin yang dikubur di dapur rumah itu. Iya, aku harus menemui dan bertanya kepada Tante Feni yang selaku pemilik rumah sebelumnya. Akan kulakukan. Akhirnya esok di sore harinya ku ajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Feni. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanyalah karangan cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nah, masa sih kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Feni itu? Kan gak enak. Gerutu Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku. Serah mbak lah. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar. Kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Gak cukup mbak, kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Perlu doa khusus mbak, supaya mbak gak diganggu. Kataku menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harga rumahnya murah. Kataku menambahi, dan Mbak Ani hanya menunduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumah Tante Feni. Seperti yang sudah-sudah. Ini tante tua berpakaian super minim saat menemui tamu. Nggak sopan amat. Ada apa jeng-jeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah sambil menyilangkan kakinya, lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot rokok itu dan menghembuskan asapnya ke udara. Terlihat menikmati. WTF nih orang. Pancen londe tenan kok. Dari gayanya saja sudah bisa ditebak. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual rumah murah itu. Padahal tante menjualnya karena capek diteror mereka kan? Kalau tante gak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja, belum sampai mencicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Feni terpengaruh mendengarnya. Nak, sudahlah, bisik mbakku sambil mencolek-colek tanganku, tapi ku kibaskan tangannya. Tante Feni terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencecarnya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri
karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menunduk. Mbak Ani terkejut mendengar perkataan Tante Feni. Sudah berapa janin yang Tante gugurkan? Tanyaku menyelidik, karena yang kulihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa Jeng, tapi lebih dari 2, katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakuinya, entahlah. Dikubur di dapur ya, juga dibuang di toilet. Tante Feni hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan Jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Lalu aku hilah menjalani hubungan dengan Romi, pemuda yang biasanya nongkrong di tempat karaoke. Diceritakan bahwa suami Tante Feni 3 tahun yang lalu pergi bekerja ke Malaysia, tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istrinya dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit hutang. Suami Tante Feni mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja menjadi pekerja proyek di sana melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Feni dapatkan dengan cukup banyak dan bahkan lebih. Bisa membayar hutang mereka, bahkan bisa membeli mobil dan renovasi rumah dalam waktu singkat. Tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar apalagi mengobrol. Kemudian Tante Feni yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan malam, sekedar untuk menghilangkan penat karena bosan di rumah. Akhirnya Tante Feni mengiyakan ajakan temannya tersebut yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Feni canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik karena alunan musik disco yang memekik telinga, juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak pria wanita berpakaian minim dan menantang berusaha membuat kaum ada membokingnya. Di beberapa sudut terdapat pasangan bukan muhrimnya berjumbu mesra. Ayolah Fen, bersenang-senanglah. Kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Feni hanya tersenyum kecut. Hai Mami Rosa, cantik banget malam ini. Sedang bersama siapa Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Rosa. Pemuda maskulin itu melihat Tante Feni yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, bibi sugar paling imut. Kenalin nih temen Tante, namanya Feni. Deketin dong sayang, tajir tuh Tante kesepian. Bikin enak, uang mengalir. Hihihi, bisik ke telinga Rosa kemudian. Romi hanya menganggut-anggut sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Feni berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Feni, super perhatian, ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si Brondong itu. Romi baby sugar kelas master, bekas piaraan Rosa itu. Tante Feni akhirnya kepincut juga. Dan si Romi semakin berani melangkah. Dia jadi sering bertandang ke rumah Tante Feni, tidak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Feni. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang, lagi dan lagi, dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin. Si Romi terus melancarkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Feni terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening si Romi, tentu saja dari Tante Feni. Sama tante aja lo ya, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar mencintaimu.
dreams ya, balas si Romi. Singkat cerita, bego, kenapa Fanny bisa sampai hamil? Kau ini bikin masalah saja, Rom. Bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kabar kehamilan Fanny. Ya maaf sayang, ya habis gimana lagi, sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku, uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepada aku itu kan. Alah, kau ini Rom, jujur saja, kau sengaja bocor di dalam kan? Keenakan ya? Munafik kau, dasar kadal kau, kata Rosa geram sambil mencubit lengan si Romi. Aduh sakit ayang. Tega bener sih cubit aku. Nggak aku kasih uang gratis lagi loh. Beneran aku hilaf, bukan sengaja, kata Romi sambil meringis kesakitan. Rosa masih cemberut dan memalingkan muka. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah tolong aku, Rosa berdecak. Kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minum nih kepada Fanny, buruan, samperin dia sekarang. Lalu si Romi segera meluncur ke rumah Fanny. Sesampainya di rumah Fanny, muntah lagi sayang? Tanya Romi depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak berapa lama kemudian, keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memegangi perutnya yang masih mual. Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah jadi lebih padat berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. Gimana nih Rom? Aku gak mau perutku buncit, nanti apa kata tetangga? Tanya Tante Fanny resah sambil membenahi pakaiannya. Nih Tante, minum pil ini, dijamin dokter. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli, mahal lagi harganya. Kau mau minta uang lagi? Seminggu yang lalu sudah aku berikan kan? Tambahin lagi uangnya sayang. Masa sama ayang sendiri pelit? Ya udah deh nih, kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. Ya sudah, makasih sayang. Aku pulang dulu ya, kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny, kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya merasakan nyeri di perutnya bagian bawah yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih dia menuju toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat-pijat perutnya. Dibukanya pahanya agak melebar. Di keheningan malam, terdengar lirih suaranya mengejang. Mengambil nafas sejenak kemudian mengejang lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dirasakan semakin tak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Kemudian disusul seonggok janin jatuh ke dalam toilet, berbentuk gumpalan daging berselimut darah. Tante Fanny bernafas lega. Ia mengelap keringatnya lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. Masalah selesai juga, gumamnya
Dia dengan melangkah pelan kembali ke kamarnya. Kemudian duduk di tepi ranjang, meraih ponsel dan mengirim pesan lewat WhatsApp. Sudah beres, Rom. Tante Feni tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Begitu pula saat dia lapar atau butuh sesuatu. Tinggal telepon si ART dan semua yang dibutuhkan akan dipenuhi. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang karena Romi belum membalas chatnya. Dari semalam hingga hari sudah menjelang siang begini. Mana nih orang? Gumamnya sambil memencet nomor Rosa untuk bertanya di mana Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu si Rosa tahu keberadaan si baby sugar maco itu. Telepon diterima, tetapi bukan jawaban yang didengar Tante Feni, melainkan suara cekikikan dari seorang pria dan wanita, diiringi suara dentuman musik dangdut koplo. Rupanya kedua orang yang sedang ditelepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Feni. Hah? Itu seperti suara Romi dan Rosa, kata Tante Feni dalam hati. Kemudian dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Rosa sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Rosa ada di rumahnya bersama Romi. Ngapain mereka? Tante Feni bangkit dari ranjangnya dengan pelan karena perutnya masih merasa sakit. Berganti pakaian, lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Rosa. Hati dan pikirannya sudah berkecamuk tak karuan, marah dan cemas karena perihal Romi kakasinya itu. Setiba di rumah Rosa, Tante Feni langsung menyelonong masuk karena ternyata pintu rumah itu tidak dikunci. Dia langsung menuju ke sumber suara, yaitu di kamar Rosa. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Rosa. Di sana berbaring-baring orang yang tubuhnya hanya dibalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai, begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Rosa tak kalah terkejutnya karena melihat Feni yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan sepotong dan menghampiri Feni sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat." Segera Feni memalingkan mukanya, berbalik arah dan pergi keluar dari rumah Rosa, sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. Bodohnya aku, dengan semudahnya percaya dan mencintai Romi. Begitu katanya di sela-sela isak tangisnya. Dalam kurang waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Feni sudah pulih. Dia juga sudah memutus hubungannya dengan Romi juga Rosa. Tetapi karena sakit hatinya yang tidak kunjung sembuh, dia kerap pergi ke bar untuk menghibur dirinya dengan minuman dan merokok di bar dengan diantar sopirnya. Di suatu malam, Tante Feni keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat. Sopirnya memapahnya masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. "Nyonya sudah sampai rumah. Nyonya bisa turun? Biar kupanggilkan bibi untuk memapah Nyonya ke kamar," kata sopir dengan sopan. Pak sopir, kayaknya aku sudah tidak bisa jalan lagi nih. Gendong aku saja ya sampai ke kamar." Apa? Maaf Nyonya, saya tidak berani. Ini perintah majikan. Atau kau kupecat, mau? Jangan Nyonya, jangan. Ya udah, ayo. Tante Feni mendekap dada bidak Pak Sopir. Lalu Pak Sopir dengan canggung membopongnya sampai ke kamarnya. Pak Sopir berdesis pelan saat menggotong tubuh Tante Feni, tetapi segera ia menepis perasaan aneh itu.
Segera dia baringkan tubuh itu ketika sudah sampai di kamar. Lalu Pak sopir bergegas berdiri untuk beranjak pergi. Tetapi tangan Tante Feni menahannya supaya dia tidak pergi. "Temani aku, ini perintah." Pak sopir hanya menelan ludah dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Nanti ku tambahi bayaranmu. Kamu sedang butuh uang kan? Karena anakmu mau masuk daftar ke SMA kan? Tapi berikan yang aku mau ya." Seakan sudah mengerti apa yang diinginkan sang majikan, segera Pak sopir melakukan tugasnya dengan sempurna. Hubungan itu terus berlanjut, bahkan sampai menjadi-jadi. Ya, siapa yang bisa menolak ketika kucing ditawari pindang? Apalagi keadaan si kucing jauh dari keluarga, terutama jauh dari istrinya. Singkat cerita, hingga beberapa bulan kemudian Tante Feni telah datang bulan. Tetapi itu tidak masalah baginya. Diabaikannya dosa dan rasa bersalah karena sudah diperbudak nafsu. Makanya dia kembali meminum pil peluntur kandungan yang dulu pernah dia minum itu. Singkat cerita, "Mas Karyo, buruan letakkan kain di bawah perutku untuk menada darahnya," perintah Tante Feni kepada sopirnya. Dia sudah merebahkan dirinya di atas ranjang sambil meringis kesakitan karena obat peluntur kandungan itu. Terlihat keringat bercucuran di dahinya. Sopirnya terlihat gugup dan tegang. Dengan tangan gemetaran diletakkan kain bersih dan lebar di bawah perut Tante Feni. "Aduh, Mas Karyo, sakit," rintih Tante Feni sambil meremas lengan Pak sopir dengan kencang. Tante Feni menggigit bibirnya sendiri karena kesakitan yang menderanya. "Nyonya, harusnya jangan diguguri Nyonya, dosa." "Diam, siapa juga yang mau ngeluarin dan piara anak ini? Mau ngatur aku kau? Sudah, bantuin aku saja. Bentar lagi janin ini keluar. Kayaknya tadi sudah diletakkan berlapis-lapis kan?" "Iya Nyonya, sudah." Janin seukuran 2 ruas jari keluar dari rahim Tante Feni. Pak sopir segera membungkus janin itu dengan kain mori. "Nyonya, mau dikubur di mana bayi ini?" tanyanya setelah selesai membungkus janin itu. "Di samping kamar mandi saja. Kan ada tanah sepetak. Kubur dia di situ. Pastikan tidak ada yang mengetahui, termasuk bibi." 2 janin telah dikubur di rumah itu. Tidak ada yang mengetahui aktivitas Pak sopir menggali tanah di malam itu, kecuali sepasang sorot mata yang tajam yang menatapnya dari dalam kaca kamar mandi. Sepasang mata bocah kecil. Sopir pribadi bernama Karyo itu berhenti sejenak dari aktivitasnya menggali tanah karena merasa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian bergidik sambil mengusap tengkuknya itu, lalu menoleh ke belakang dan ke kanan ke kiri, lalu merasa ada yang mengawasinya. "Pasti aman. Ini tengah malam dan semua orang sudah tidur," gumamnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun wajahnya tetap terlihat cemas. Dengan segera kemungkinan ia mempercepat mengubur janin itu. Nafas tidak beraturan karena ketakutan yang semakin mendalam. Keheningan malam menjadi saksi terkuburnya janin malang itu di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk pemakaman seseorang. Tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi di belakangnya yang terlihat digerakkan seseorang dari dalam. Karyo kaget dan menoleh ke arah pintu kamar mandi itu. Pintu digerakkan lagi. Karyo berdiri dan mengamat-amati pintu kamar mandi itu. Dilihatnya bahwa pintunya terlihat tetap tertutup. Lampu di dalam kamar mandi itu juga mati alias tidak menyala. Berarti tidak ada orang di dalam, gumamnya. "Siapa di situ?" tanya Karyo.
terdengar gugup karena takut. "Bibi, kamu di dalam?" Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, "Hei Karyo, ngapain malam-malam di sini?" Sontak saja Karyo terperanjat dan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. "Buset Bibi, bikin kaget saja." "Ngapain bawa pacul?" tanya Bibi menyelidik. "Mau berkebun lo malam-malam gini?" "Hendak Bi, ini aku habis ngubur bangkai kucing, nemu di depan gerbang sana. Kena racun kayaknya." "Bibi ngapain tengah malam bangun?" "Kepo lu, mau pipis, mau ikut?" kata Bibi sewot sambil berjalan ke arah kamar mandi, menyalakan lampu kamar mandi dan masuk. Tidak ada orang di kamar mandi sebelum Bibi masuk. Jadi, siapa yang menggedor-gedor pintu tadi ya? Gumam Karyo. Dia bergidik lagi sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, "Mi, kenalin ini temen Cece. Kami mau mengerjakan tugas bersama di rumah. Boleh kan ya Mi?" tanya Cece, anak Tante Feni yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Dia pulang ke rumah sambil membawa teman prianya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tante Feni memperhatikan penampilan pria itu. Sepertinya bukan orang kaya. "Temenmu apa pacarmu, Ceh?" tanya tante ke anaknya itu. "Temen biasa, Mi." "Ya udah, silahkan masuk. Sekalian sebentar lagi kita makan malam bersama ya. Ajak temanmu untuk ikut makan juga, Ceh." Cece mengiyakan ajakan maminya itu. Pria pemuda yang bernama Jason itu berpenampilan sederhana, namun postur tinggi, tegap, dan wajah manisnya membuat Tante Feni tertarik padanya. Oleh karena itu, Tante bertanya banyak hal kepada Cece perihal Jason. Lalu Cece menceritakan bahwa Jason itu kesulitan dalam biaya kuliahnya. Dia merangkap menjadi sales produk kecantikan, paruh waktu untuk menambah penghasilan. Itu pun masih belum cukup untuk biaya sewa kos. Bulan ini saja dia belum membayar kos, padahal ini sudah akhir bulan. Pria muda itu ngekos karena rumahnya jauh dari kota. Tawarin tinggal di rumah kita saja, Ceh. Tuh banyak kamar kosong. Kasihan dia tidak bisa bayar kos. Hitung-hitung amal kan, Ceh?" kata Tante Feni menawarkan kebaikan. Singkat cerita, pria pemuda bernama Johnson itu tinggal di rumah Tante Feni. Alih-alih menolong pria muda itu, si tante memberikan makanan dan fasilitas rumah gratis, juga sering memberinya uang saku. Pria muda itu menganggap Tante Feni seperti tantenya sendiri. Dia merasa berhutang budi kepada si tante dan berjanji akan membalas kebaikan Tante Feni. "Sudahlah Jo, nggak usah merasa hutang budi begitu. Yang penting jangan sia-siakan pertolongan tante. Kamu harus membuktikan kepada tante bahwa kamu bisa berprestasi dan berhasil lulus dengan nilai bagus," kata Tante Feni sambil memegang tangan si Jo. Di suatu sore saat mereka sedang duduk di bangku teras, Jo merasa gugup dan risih saat tangan tante menggenggam tangannya dan mengelus pelan. Ada sebuah perasaan aneh di dalam hatinya. Ya, walaupun dia menganggap wanita itu adalah tantenya, tetapi tetap saja kenyataannya tidak ada hubungan darah di antara mereka. Segera si Jo menepis perasaan aneh itu. "Iya tante, Jo janji akan memahami apa yang tante katakan. Setahun lagi Jo sudah lulus kok tante," jawab si Jo sambil tersenyum. Si Jo sungguh merasa seperti Cinderella yang bertemu dengan ibu peri si penolong. Padahal ibu peri itu punya niat, udang di balik batu.
ingin menjadikan si Jo pacarnya dan menuruti apa yang diinginkan si tante. Iya iyalah, ini kan kota, tidak ada yang gratis bro. Dasar si Jo terlalu polos, kurang jauh sih mainnya. Jadi dia tidak mengerti tentang kode keras yang sudah dikirim si tante untuknya. Maklum dia hanyalah pemuda desa yang lugu. Ada singa betina berbulu domba mau menelannya. Dikiranya domba betulan. Yuk lanjut ke ceritanya. Jo jam segini baru pulang. Tanya tante di suatu malam, mengagetkan si Jo yang tengah ada di dapur saat itu untuk mengambil air minum. Tas berisi produk kosmetik masih digendong di punggungnya. Tante, iya nih tuh, Jo baru keliling toko untuk menyuplai kosmetik yang sudah habis, jawab si Jo sambil menoleh ke arah Tante Feni. Aduhai si tante berdiri di depan pintu dapur dengan berpakaian lingerie tipis berbahan sutra. Terlihat lengkok tubuh si tante dan kulitnya yang putih mulus di balik balutan lingerie itu. Jo menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria normal, jiwa lelakinya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Tidak, jangan Jo. Dia adalah orang yang selama ini sudah menolongku. Aku tidak boleh tertarik dan berbuat kurang ajar padanya, kata Jo di dalam hatinya yang ia tujukan bagi dirinya sendiri. Dan dia hanya diam mematung saat si tante menghampirinya. Jo capek ya? Bisik tante sambil kedua tangannya memijit pelan kedua pundak si Jo yang kemudian merembet ke dadanya. Jo tidak bisa menjawab. Hanya nafasnya yang tersekat. Darah lelakinya seketika bergejolak, namun ia berusaha terlihat tetap tenang. Dipijit tante yuk, bisik tante pelan sambil menuntun Jo menuju kamar si tante. Jo hanya pasrah dan diam 1000 bahasa ketika tangan lembut si tante membimbingnya ke kamar. Keesokannya, Joseon bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Ada rasa puas di dalam hatinya, kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Ada sesal yang tiba-tiba menyalip di relung hatinya. Tetapi aku menyukai peristiwa semalam, gumamnya lagi. Dia menghela nafas. Ada peperangan batin di dalam hatinya. Joseon, terima kasih ya, bisik tante saat pagi itu si Joseon hendak berangkat kuliah, sambil memasukkan jam tangan mahal yang baru sebagai hadiah untuk Joseon. Joseon hanya tertunduk dan tersenyum malu. Nanti malam lagi ya, bisik si tante. Berulang kali mereka melakukan itu antara Joseon dan Tante Feni. Joseon juga terjebak di dalam genggaman Tante Feni. Dia sadar uang yang telah dikeluarkan si tante untuk biaya kuliahnya sudah sangat banyak, sehingga membuat Joseon menjadi sungkan untuk menolak ajakan Tante Feni. Ada rasa resah dan bersalah saat dia mengingat adegan dosa itu. Tetapi saat dosa itu dilakukannya tidak munafik, ia pun menikmatinya. Joseon sedih ketika mengingat kedua orang tuanya di desa. Sejak kecil dia dibimbing emak dan bapaknya untuk selalu taat beribadah dan untuk menjadi orang baik. Tetapi sekarang bagaimana jadinya? Dia tak lebih hanya menjadi laki-laki bayaran dengan menjadi sugar baby-nya si tante kesepian. Emak dan bapaknya berharap banyak kepada Joseon ketika dia pergi ke kota untuk kuliah. Anak satu-satunya itu diidam-idamkan kelak bisa lulus kuliah dan mendapat pekerjaan yang bagus untuk mengangkat derajat keluarganya. Bapak dan Mak Joseon sedih karena tidak punya cukup biaya untuk membiayai kuliah anaknya itu. Namun Joseon yang sudah bulat tekadnya untuk kuliah di kota
meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu di sana untuk membantu orang tuanya membayar kuliah. Pak, maafkan tolemu ini ya, Pak, Mak, kata Jason lirih di sela-sela lamunannya saat dia duduk sendirian di teras belakang di suatu malam. Dia merokok sendirian di malam itu. Sudah hampir setengah jaman dia di situ. Dilihatnya jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun kantuk belum menghampirinya. Jason menghela nafas dan kembali melamun. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang rumah, membuyarkan lamunan si Johnson. Seketika Johnson menajamkan telinganya sambil matanya menyelidik mencari sumber suara yang berasal dari semak-semak yang letaknya tak jauh dari tempat duduknya itu. Sorot matanya menatap waspada. Kemudian semak-semak itu mengeluarkan suara yang saling bergesekan, yaitu semak tempat yang tadinya timbul suara cekikikan itu. Semak itu bergerak-gerak seolah ada seorang yang menggerakkannya, tetapi dilihatnya tidak ada orang lain di teras belakang situ selain Johnson. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Jason berdiri dari tempat duduk, lalu melangkah pelan dan mengendap-endap menuju semak yang bergerak-gerak itu, sambil matanya tetap menatap awas. Dia menyalakan senter HP, berusaha menerangi taman yang remang karena pencahayaan yang redup di sana. Semak yang bergerak-gerak itu berada di bagian tengah taman itu. Jadi dia harus melangkah melewati banyak rerumputan dan taman lain untuk bisa sampai di tempat semak-semak yang bergerak itu. Apa kucing di bawah sana? Gumamnya. Masa kucing bisa mengeluarkan suara tertawa seperti itu? Katanya lagi ragu. Langkah berhenti saat dia sudah sampai di depan semak yang bergerak itu. Tetapi semak itu kemudian berhenti bergerak saat si Johnson berdiri tepat di depan semak itu. Dia membungkuk dan tangannya menyibak pelan semak itu sampai disorot semak itu dengan lampu senter dari HP-nya yang dia bawa di tangannya yang satu. Johnson tersentak kaget saat mengetahui ada sepotong telapak tangan kecil yang bergerak di balik semak itu. Hanya potongan tangan bergerak-gerak, tangan seukuran bayi. Tangannya gemuk dan kecil seperti tangan bayi pada umumnya, tapi warnanya pucat. Seketika itu, Johnson berbalik arah dan lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah. Tak sengaja dia berpapasan dengan JJ yang tengah ada di dapur. JJ menanyainya dari mana dia dan kenapa terlihat ketakutan sampai nafasnya tak beraturan begitu. Ada tangan bayi, J, di semak belakang rumah, kata Jason sambil bergidik ngeri. Oh begitu, jawab JJ enteng. Kemudian dia dengan santai melanjutkan lagi meracik mie instan yang tengah dimasaknya. Johnson heran kenapa JJ tidak kaget mendengar penuturannya. Ya udah biasa aja sih John, gak usah parno gitu. Aku aja tidak takut. Di semak-semak belakang itu kan emang ada kuburan adikku. Biasa aja kali, kata JJ sambil menuangi minyak ke dalam piring. Adik? Maksudmu apa sih, Ceh? Malas bahas ah. Tanya aja ke mami atau ke pak sopir sana. Tapi jangan bilang ke mereka kalau aku yang memberitahu berita ini. Awas kau, jawab JJ sambil berlalu dengan membawa sepiring minyak ke dalam kamarnya. Johnson lebih heran lagi. Kenapa harus tanya ke pak sopir segala? Setelahnya Johnson menanyai kepada Tante Fanny. Seketika Johnson lunglai, tak bertenaga saat Tante Fanny menjawab semua yang ditanyakan Johnson perihal hantu tangan bayi di semak itu.
Perasaan kecewa dan sakit hati kepada Tante Feni berkecamuk di dalam hatinya, karena dipikirnya hanya dialah satu-satunya pria yang bercinta dengan si Tante. Oh, ternyata dia pernah hamil dengan Pak Sopir. Kemudian Johnson jadi merasa cemas dan khawatir. Bagaimana jika Tante Feni sampai hamil anaknya juga? Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Fakta Horor. Sebelum saya pamit, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.